Bu Mina. Waduh, silakan duduk, Bu. Wah, masakan Ibu upgrade. Hebat, tuh. Iya dong, Pak. Itu pepes ayam pesanan Ibu. Itu bagus untuk kesehatan, Pak. Lebih rendah lemaknya, Pak. Konsumsi lemak kan ada batasnya, Pak. Anjurannya 67 gram per hari. Itu lemaknya aja, Pak. Keren, Ibu. Sudah sadar kesehatan ya, Bu. Bu, aku juga mau sombong. Aku juga sudah nerapin batas konsumsi harian garam, lemak, dan gula. Cara nerapinnya gampang. Ingat, DGL 415. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan. Terima kasih, Bu. Tapi kayaknya bulan ini saya jajan terakhir, Bu. Yang beli beras, seret. Terima kasih, Bu. Ini berasnya. Iya, sama-sama, Pak. Makasih banyak. Mari, Pak. Mari. Bu. Uangnya mana? Lah, aduh, Pak. Maaf, maklum udah tua. Mari, Pak. Mari. Pak. Ini berasnya. Ya, totalnya 50.000 rupiah. Biasa ya, Pak ya? Biasa. Kebiasaan. Saya tuh bukannya mau ngutang, Pak. Saya mau bayar. Uang mana? Gini, Pak. Sejak kapan mata uang kita jagung? Pak. Jangan gitu. Nanti kalau jagungnya udah laku, uangnya saya kasih Bapak. Rauli. Ya. Bilang aja. Kalau mau ngutang, nggak usah ribet-ribet lah. Nah ini nih, kebiasaan orang yang berpikiran negatif. Saya bukannya mau ngutang. Orang mau ngutang malah dibilang kebiasaan. Orang mau bayar malah dibilang mau ngutang. Gini, Pak, kemarin saya timbang nih jagung saya di Posyandu. Itu totalnya 6 kilo. Harganya tuh sekitar 60.000. Untuk hari ini aja, saya kasih deh buat Bapak. Saya diskon jadi 50.000. Gimana? Kan bisnis itu harus saling menguntungkan. Kok ada yang aneh ya? Oke deh, impas. Sudahlah, lain kali kalau ke sini, bawa kertas ukuran segini, ada gambarnya presiden atau pahlawan. Biasa disebut DUIT, alias tulus. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Senang berbisnis dengan Anda. Jangan lupa bintang 5-nya. Beras, jagung. Beras. Uwi, makiba. Tong. Uwi, makiba, la feale, hoya. Uwi, makiba, oh iya. Bu Ida sudah nunggu dari jam 8. Aku bilang, kamu sudah UTW. Sekarang sudah jam 11. Kau masih di sini. Tahu kamu masih di sini. Kau layani Bu Mina dan si Romli. Ya udah, Pak, siap. Otong berangkat sekarang, Pak.
Oke ya guys ya, pertama kali kita potong wortelnya tipis-tipis. Oke, dan setelah itu kita potong kentangnya juga ibu-ibu, dan juga Masih banyak tuh, Bu. Tadi suruh beli beras, bayarnya pakai jagung. ya udah nggak apa-apa deh. Lagian kali ini ibu mau masak sop kurang jagungnya juga Pak. Oke ibu-ibu, kita potong jagungnya juga ya. Emang video call sama siapa, Ibu? Ya ampun, ibu bukan video call Pak. Ibu lagi live nih. Coba sapa dong viewers-viewersnya ibu nih yang lagi pada royal kali ini. Halo Pak. Halo, ini suami saya loh ibu-ibu. Hai Bu Irna. Halo. Assalamualaikum, Sony pulang. Bapak, Ibu, Sony mau diem di kamar dulu ya. Sony butuh konsentrasi nih untuk memecahkan transfer terbesar kali ini. Belakangan ini di sekolah Sony banyak teman-teman Sony yang lagi sakit. Katanya mereka sakit perut. Ini pasti ada yang jahil, yang lebih jahil dari Sony. Sejahil-jahilnya Sony nggak berani bikin orang sakit. Kecuali... Udah, kembali ke kasus. Sony sudah dapat nih nama teman Sony yang Sony curigai. Ucup. Sony harus tangkap basah si Ucup. Terus laporin ke Pak Guru. Kenapa Ucup? Simple. Ucup adalah murid terjahil di sekolah Sony. Pokoknya lebih jahil deh dari Sony. Kemarin aja Sony kena sama dia. Jadi, Sony harus bisa mengumpulkan bukti dan lapor ke Pak Guru, biar nggak ada korban lagi. Oleh karena itu, Sony harus melakukan makan malam dulu deh, udah lapar. Son, cuci tangan dulu. Hehe, iya Bu, maaf lupa. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Dan yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang kelima, gosok ibu jari secara memutar. Yang keenam, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan lap bersih. Dan tada, beres. Tanganku jadi bersih. Awas, panas. Wanginya sedap ya. Son. Selamat makan semuanya. Ayo ambil makanannya satu-satu. Ingat ya, setengah pertama 2/3-nya makanan pokok seperti nasi atau kentang atau karbohidrat lainnya, dan 1/3-nya lauk pauk yang rendah lemak dan rendah garam. Itu buat Bapak ya. Dan setengah kedua 2/3-nya sayur dan 1/3-nya buah. Udah deh, kalau kalian bingung, Ibu aja yang ngambilin. Oh ya Son, Ibu dengar-dengar dari mamahnya Nisa, katanya di sekolah banyak yang sakit ya? Iya Bu, kalau kata yang udah sembuh sih, mereka sakit perut, mules Bu. Kasihan banget. Oh ya Son,
kamu di sekolah hati-hati ya, jangan suka jajan sembarangan. Bisa jadi mereka keracunan itu, Son. Enggak, Bu. Sony udah tahu kok pelakunya siapa. Oke, Sony lanjut ya. Jadi, yang akan Sony lakukan untuk membuktikan Ucup pelakunya, Sony akan duduk sebangku sama Ucup. Kemudian, cek isi tasnya. Mungkin di sana ada barang bukti. Cup, nih aku bawain kacang hijau buat kamu, buat nanti pelajaran IPA. Oh, wah, makasih ya Son. Kebetulan aku lupa minta mama siapin kacang hijaunya. Ingat-ingat, udah jam 7 malam. Yang ada kalau aku minta kacang hijau ke mama jam segitu, aku kena omel. Dimarahin, Ucup, oh ada kebutuhan sekolah, bilangin jangan jam segini dong. Mama cari di mana kacang hijau jam segini. Satu-satunya yang hijau malam ini cuma si jaga ronda. Hahaha, tenang Cup, namanya temen kan harus saling bantu. Duh, jadi gak enak. Maaf ya Son, dulu aku suka jaga ke kamu. Sudahlah Cup, masa lalu biarlah masa lalu. Ya. Hahaha, aku gak pernah lupa apa yang kamu perbuat Cup. Lihat saja, kan kubuktikan kamu penyebabnya Cup. Oke anak-anak, sekarang biar pikirannya segar lagi dan pelajarannya, silakan dirangkum bab 2 tentang pentingnya makan makanan bergizi. Ada pertanyaan anak-anak? Ada Pak, Ucup bingung kalau orang yang kelebihan gula, garam, lemak, kan bahaya ya Pak. Kalau orang kekurangan gizi, apa kurus kayak saya ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jelaskan pertanyaan Ucup? Baik, kalau tidak ada Bapak akan jelaskan. Jadi, kalau Ucup bisa ke sekolah, bisa ngerjain PR, artinya Ucup sudah memenuhi kebutuhan gizi. Dan Ucup harus berterima kasih sama mama papa Ucup karena sudah ngebesarin Ucup dengan kebutuhan gizi yang tercukup. Ada istilahnya stunting, yaitu gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai dengan usianya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata anak normal seusianya. Ini diakibatkan kekurangan asupan gizi saat kehamilan sampai usia 2 tahun. Stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan. Apakah ada Pak ciri-ciri orang yang kena stunting tuh kayak apa ya Pak? Biasanya ciri-ciri yang terlihat jelas, anak lebih pendiam, sering sakit, dan berat badan cenderung menurun. Ucup kan punya adik Pak. Gimana ya cara buat bantu jaga adik Ucup dari stunting? Kamu bisa jaga kebersihan lingkungan rumah kamu loh. Itu penting banget, Cup. Sering bantu bapak ibu buang sampah, jangan lupa mencuci tangan kalau mau nyuapin adik, dan juga yang terpenting adalah memastikan yang adik makan itu adalah makanan yang aman dan bergizi ya, Cup. Makasih, Pak. Iya, satu lagi, Pak. Maaf. Ucup izin ke kamar mandi ya, Pak. Cup, sini. Oh, kamu jadi bu hari ini? Bilang makasih ya buat ibu. Ini uangnya, nitip buat ibu ya. Papa ambil ya, terima kasih. Benar-benar ya kamu, Son. Diam berperilaku seperti teman, bergerak, mengutin 6 lipatan. Kamu mau mecahin kasus teman-teman pernah sakit perut kenapa? Aku juga sama kok. Aku lagi cari juga penyebabnya. Aku juga gak mau teman-teman pada gak masuk sekolah. Terus nanti aku jalin siapa? Kalau jalin kamu terus bosen, Son. Kurang menantang. Iya juga ya. Terus kalau kata kamu, ini apa penyebabnya? Aku udah ada petunjuknya, Son. Kemarin aku coba tanya-tanya teman yang udah sembuh. Gejalanya sama. Sama-sama mual, sakit perut, kadang sampai muntah. Ini sih keracunan. Dari semua yang sakit, semua pernah sama-sama jajan di kantin Bang Soleh.
Wah, Bang Soleh ya? Kebetulan aku nggak pernah juga tuh makan dagangannya Bang Soleh. Soalnya ibu sekarang sering bekelin aku masakannya. Ya udah, kita langsung laporin aja yuk ke Pak Guru. Silakan Pak, mau jajan apa Pak? Ya lihat aja dulu ya, Bang Slamet kemana? Oh kan Bapak udah sakit 1 bulan. Dia istirahat jadi kena pas. Lu prihatin ya. Semoga cepat sembuh. Lihat Pak. Iya pantas ya banyak anak-anak yang sakit. Kalau makanannya dibuka seperti ini banyak lalatnya hinggap. Lihat nih seperti ini banyak lalat. Kamu harus memperhatikan keamanan pangan, Rom. Kasihan seperti ini, murid-murid saya banyak yang diare. Maklum Pak, saya minta maaf sebelumnya. Kan saya baru 1 bulan di sini, jadi masih belum tahu Pak. Ya. Kan saya biasanya ini jualan jagung. Saya cuma gantiin Bapak di sini. Untuk kedepannya nanti saya akan perbaiki Pak. Ya sudah, gini aja jangan diulangi ya. Bapak bantu beresin satu-satu. Yang pertama, untuk penutup makanan kamu ini jangan lagi menggunakan koran dan jangan terbuka seperti ini lagi. Kamu harus mencari tutup makanan yang bisa dicuci ya. Kemudian sampah kamu itu sebagai sumber lalat, Rom. Harusnya setiap hari kamu membuang sampah itu. Kalau menggunakan kantung, sampah plastiknya itu dibuang setiap hari. Karena itu adalah sumber lalat. Dan terutama alat-alat makan seperti ini yang kamu harus cuci dengan menggunakan sabun. Kamu cuci aja sekarang. Ya. Sabunnya ada? Ngapain juga ya saya ngantungin sabun? Nih bang, spons sama sabunnya. Kalau nggak pakai sabun, minyaknya masih nempel di sendok. Jadi kurang bersih. Jangan lupa bang, diperhatiin juga alat pembersihnya. Kalau sponsnya habis dipakai, jangan lupa dicuci bersih sponsnya. Makasih banyak ya Ki. Tapi kamu tahu dari mana kalau kantin saya ini ada masalah kebersihan? Kan Kiki sekarang udah jadi kader keamanan PJAS Junior bang. Keren, ternyata selain kita ada juga yang sepemikiran ya Son. Tentang menjaga kebersihan makanan di sekolah kita. Ucup, Kiki, Sony, terima kasih ya sudah mengantarkan Bapak untuk menemukan sumber penyakitnya dari mana. Bapak akan ngasih nilai tambah buat kalian. Lihat kan bagaimana kalau kita tidak memperhatikan keamanan makanan bagi kita semua. Itu baru soal keamanan makanannya, belum soal gizi makanannya. Iya ya Pak, ternyata bahaya banget. Aha, Sony jadi punya ide. Sebelum adegan kamu, Bapak mau bilang kalau Bapak itu kader keamanan dari Pramuka. Live lagi saya. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Chef Nisi. Oke guys, hari ini saya mau tutorial membuat tumis jagung. Oke ibu-ibu semua, ayo yang mau merapat siapa? Halo Bu Irna, tetep layar dong, tetep layar. Halo, Bu Irna. Apa sih Bapak? Halo. Oke, ibu-ibu yang pertama kita mulai iris-iris jagungnya ya. Oke, ibu-ibu saya kasih tahu ya, tumis jagung itu baik buat kesehatan anak, terutama buat perut anak-anak kita. Ih, naon sih ya? Ih, beras. Halo ibu-ibu, jangan lupa tetep layar ya.